Baik, Masya Allah sudah mulai ramai. Eh, Bapak dan Ibu, izin saya mulai untuk kegiatan diskusi kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fikum kepada Bapak dan Ibu, Bapak Ibu guru ya, terutama yang hari ini eh, tengah berada di momen yang spesial, Hari Guru Nasional. Pada tahun ini juga luar biasa, temanya bersama berinovasi gitu ya, serentak mewujudkan Merdeka Belajar. Jadi tema yang sangat memacu ya, seharusnya semangat guru-guru untuk tidak lelah, tidak letih, dan tidak putus asa dalam berinovasi. Sejatinya inovasi itu berkaitan erat dengan kreativitas, dan kreativitas itu berkaitan sangat erat dengan daya unik, daya pembeda, dan sesuatu yang baru. Dan sunatullahnya sudah menjadi konsekuensi logis dari sesuatu yang baru itu tidak mudah diterima, atau seringkali menghadapi banyak tantangan untuk penyesuaian dan adaptasi. Tapi Bapak dan Ibu guru hebat yang biasanya tidak letih, tidak lelah, tidak mudah putus asa gitu ya, pantang menyerah, menghadapi perbedaan pendapat, penolakan, pengabaian di awal itu menjadi hal yang sudah lazim, tidak menjadi tantangan yang kemudian melemahkan. Semoga Bapak dan Ibu diberkahi oleh Allah dengan banyak energi, semangat, ide-ide kreatif, inovatif, dan juga kemampuan untuk terus mengembangkan diri, menciptakan kesejahteraan pembelajaran bagi murid-murid kita di sekolah. Lebih keren lagi yang sekarang sering disebut, mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran yang menginspirasi generasi gitu untuk menjadi lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang sore hari ini memudahkan urusan sehingga bisa sampai di ruang Zoom ini untuk menyapa Bapak dan Ibu semua. Salam kenal kepada Bu Tami Dewi, Bu Nur Saidah, dan selamat berjumpa kembali kepada Bu Nora, Bu Aini. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi kita yang langsung berada di sini, tapi juga bagi para pemirsa siaran tunda yang biasanya menyimak rekam ulang dari aktivitas komunitas belajar Skillful Teacher di kanal YouTube Skillful Teacher. Baik, Bapak dan Ibu, hari ini sesuai dengan rencana yang sudah disampaikan di platform Merdeka Mengajar, saya sambil izin share screen. Topik yang akan menjadi agenda kita pada hari ini adalah kupas langkah pembuatan modul P5. Ini saya coba full screen. Izin ibu-ibu, apakah terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat ya, alhamdulillah. Ya, salawat dan salam Bapak dan Ibu, ini hari Jumat sangat baik ketika kita juga mengucapkan banyak salawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sangat dekat dengan sosok Rasulullah, di mana beliau mencontohkan secara paripurna bagaimana kepribadian dan akhlak itu muncul dalam sosok manusia seperti itu, yang memberikan teladan terbaik, yang dari lahir hingga wafat
kehidupannya itu bisa dipetik banyak sekali inspirasi kebaikan. Semoga keselamatan juga tercurah bagi keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua umatnya yang mengikuti langkah-langkah beliau, kebaikan-kebaikan dari beliau, hingga akhir zaman kelak. Bahagia sekali hari ini agenda komunitas belajar skillful teacher di Sekolah Islam The Green Camp bertepatan dengan meriahnya suasana Hari Guru Nasional. Tidak menyurutkan, semoga tidak menyurutkan semangat aktivitas Bapak Ibu di sore hari ini gitu ya. Mungkin ada yang menyimak sambil jalan di mobil gitu ya, sambil dalam perjalanan ke tempat-tempat pulang gitu ya, karena ini sudah jam pulang kerja ya. Melanjutkan agenda sebelumnya di komunitas belajar skillful teacher, bahwa kita pada kesempatan sebelumnya sudah belajar bagaimana trik memantik ide. Gitu. Kemudian ketika idenya sudah berhasil terpantik gitu ya Bapak dan Ibu, apa langkah berikutnya gitu yang akan penting untuk kita lakukan terkait dengan P5 ini. Nah, di sini kita akan coba diskusi gitu ya tahapan-tahapannya sampai modul itu ready untuk dibuat. Tapi saya rasa 1,5 jam ini, 90 menit ini tidak akan terlalu cukup untuk sampai pada produk modul yang rinci seperti itu ya. Kita mungkin baru sempat sampai pada langkah-langkah. Rencana kami pada webinar berikutnya baru kita akan bedah modul Bapak Ibu. Artinya modul yang sudah jadi itu kita bedah, kita analisis. Asiknya kegiatan bedah itu kan dilakukan kalau kita mengenal dulu ya proses-proses dan tahapannya sampai tuntasnya itu seperti apa, baru kemudian produknya itu kita kulik-kulik gitu ya, kita bedah. Kalau Bapak dan Ibu membuka panduan proyek penguatan profil Pancasila, itu sudah dicantumkan sebenarnya langkah-langkah proyek profil ini, mulai dari yang pertama memahami konsepnya itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan ekosistem sekolah, kemudian mendesain proyek. Selanjutnya bisa diteruskan dengan menyusun modul. Jadi kalau desainnya itu sudah, ini Bapak Ibu, kita ada di sini. Desainnya ini sudah ready, sudah clear gitu ya, sudah lebih konkret. Ide itu kan baru abstrak ya Bapak Ibu. Kemudian menjadi semi konkret, menjadi desain. Dan baru nanti betul-betul konkret itu menjadi modul. Seperti itu. Nah, yang akan kita bahas di sesi kali ini baru semi konkretnya Bapak Ibu. Desainnya setelah ide yang cukup abstrak itu, kita melangkah ke semi konkret, mendesain. Di sini sebenarnya sudah ada tips-tips juga Bapak Ibu, sudah dicantumkan langkah-langkahnya seperti ini gitu ya. Cuma saya mungkin akan berusaha membagi yang lebih sederhana daripada langkah-langkah ini yang relatif banyak, dan berdasarkan apa yang sudah kami lakukan di Sekolah Islam The Green Camp, khususnya di jenjang SMP, karena saat ini saya punya banyak sampel dokumen, lebih banyak mungkin untuk jenjang SMP. Tidak menutup kemungkinan kalau nanti kita buka diskusi untuk jenjang TK dan SD. Ini tahapan lanjutan Bapak Ibu setelah modul jadi gitu ya, bagaimana mengelola pelaksanaannya, mendokumentasikan, dan juga melakukan pelaporan. Karena nanti ada hal baru gitu ya, kalau di IKM murid-murid tidak hanya menerima rapor akademik gitu ya, rapor intrakurikuler dan ekskul. Kalau biasanya kan di dalam rapor anak-anak itu ada tabel intrakurikuler gitu ya, mata pelajaran, dan juga nilai-nilai ekskul. Seperti itu. Nah, menariknya di IKM disempurnakan lagi,
ada yang namanya rapor project nantinya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya itu kan co-kurikuler ya. Jadi tidak hanya intra, ekskul, tapi juga co-kurikulernya akan di-report atau akan dilaporkan oleh guru. Ini adalah 4 langkah Bapak dan Ibu yang saya rumuskan gitu ya, berdasarkan apa yang guru-guru di Sekolah Islam The Green Camp lakukan, biasanya berkaitan dengan desain pembuatan modul gitu, sebelum sampai betul-betul pada tahap mengetik modulnya gitu ya. Kalau ibarat kalau ibu-ibu mungkin lebih terbayang ya, bapak-bapak coba ikut membayangkan dulu gitu ya. Kalau ada proses bersalin, Bapak Ibu, itu kan ada 10 bukaan ya. Biasanya yang paling berat itu bukaan 1 sampai 6 gitu. Kalau kata bidan kalau udah 6 itu 7 sampai lahir bayinya itu biasanya cepat, nggak nyampe 1 jam gitu, mungkin bukaan 7 sampai 10 gitu ya. Rata-rata demikian gitu biasanya. Nah, sama dengan kegiatan mendesain P5 ini Bapak Ibu, itu butuh waktu relatif lama dan sebenarnya bagian tersulit setelah ide didapat gitu ya. Desain ini adalah tantangan relatif paling berat gitu ya. Kalau bikin modulnya, ngetik perincian isi modul jadi dokumen modul itu nanti tuh malah cepat gitu ya, ketika desainnya sudah bagus. Ibarat persalinan tadi, bukaan 1 sampai 6 itu adalah mendesainnya gitu ya. 7 sampai 10 itu adalah finishing ya gitu, pembuatan modulnya gitu. Hanya saja saya mengamati banyak kegiatan diskusi tentang modul. Kemudian beberapa kali juga ikut webinar tentang modul P5 gitu ya. Saya amati biasanya justru pembicaraan itu lebih berfokus pada langkah akhir ini, Bapak dan Ibu. Langsung kembangkan topik, langsung mendeskripsikan alur, langsung merancang assessment gitu ya. Setelah dari rumusan ide, ini biasanya lompat langsung ke langkah akhir. Atau bahkan ada yang lebih senang langsung bedah contoh modul yang ada gitu ya. Sedikit kami share Bapak dan Ibu untuk di Sekolah Islam The Green Camp sejak tahun 2011 di sekolah kami memutuskan untuk tidak menggunakan buku paket sebagai pedoman pembelajaran. Artinya buku paket ini tidak dibagikan ke peserta didik. Kemudian bagaimana peserta didik itu belajar gitu ya. Guru mendesain lembar kerja dan juga modul, Bapak dan Ibu. Sulit, ya pasti lebih sulit daripada menggunakan buku paket terbitan tertentu. Tapi bedanya begini, kalau menggunakan buku paket tertentu, semuanya merujuk, misalnya 70% lebih itu merujuk pada satu buku paket saja, itu seperti ketika kita melakukan sesuatu dengan instan. Artinya, guru mungkin tidak terlalu terlatih memahami bahan-bahan mentah atau bahan-bahan dasar yang digunakan untuk merancang suatu pembelajaran. Tapi ketika guru menggunakan modul yang dibuatnya sendiri, RPP yang memang dikembangkannya sendiri gitu, dan dia tahu persis bahwa RPP itu dikembangkan dari bahan-bahan mentah yang seperti apa, itu ada salah satu sisi positifnya Bapak Ibu. Kalau sisi negatifnya pasti sulit ya. Memang tantangannya untuk guru itu jauh lebih sulit ketimbang menggunakan RPP yang sekedar ATM misalnya, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Kalau bikin betul-betul memahami bahan mentahnya itu kan pasti lebih sulit. Begitupun membuat modul dari awal bikin sendiri itu jauh lebih sulit. Itu sisi negatifnya. Tapi sisi positifnya adalah ketika kurikulum berganti-ganti, Bapak dan Ibu, dari dulu KTSP beralih ke K13, beralih ke IKM, gitu ya. Guru-guru yang memahami kaidah-kaidah dasar, konsep-konsep pengembangan kurikulum, atau bahan-bahan mentah apa yang biasanya digunakan untuk merancang pembelajaran, mendesain modul,
akan lebih stabil. Bagaimanapun judul kurikulum itu diganti, diubah, dan seterusnya, dia akan lebih cepat beradaptasi, dia akan lebih mudah memahami, begitu. Ibarat gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ambil praktis gitu ya, biasanya ngajar dengan menggunakan modul orang lain, atau hanya sekedar ATM sedikit-sedikit, seperti itu. Ibarat kalau Bapak Ibu mau membuka suatu file di laptop gitu ya, Bapak Ibu hanya klik shortcut dari desktop. Tapi Bapak Ibu nggak pernah tahu file itu sebenarnya posisinya di PC yang sedang kita pakai, laptop yang sedang kita pakai itu di drive mana, di folder yang judulnya apa, ada berapa subbagian dari folder yang tempat file itu tersimpan, kita tidak tahu persis. Jadi kita hanya bisa membuka file itu jika di desktop tersedia menu shortcut, begitu. Apabila menu shortcut itu hilang, misalnya terhapus, gitu ya, terdelete, maka kita mati gaya, karena kita nggak bisa menelusuri bagaimana sampai kepada file yang dimaksud. Itu kira-kira analoginya mungkin Bapak Ibu. Sisi positif atau keuntungan apabila Bapak dan Ibu mau meluangkan waktu untuk belajar mendesain modul, mendesain kurikulum, mendesain RPP. Ya, di sini saya coba jabarkan menjadi 3 ya Bapak Ibu, menjadi 3 langkah sebelum sampai pada mengembangkan topik, mendeskripsikan alur, merancang asesmen. Itu sebenarnya kita perlu menuntaskan dulu pemahaman kita pada 3 langkah sebelumnya gitu ya. Yang kedua, saya baru teringat, keuntungan lain dari Bapak Ibu terampil mendesain kurikulum dan modul adalah Bapak Ibu bisa lebih kontekstual, dan kontekstualnya itu benar-benar kontekstual, benar-benar berkaitan dengan sekolah Bapak Ibu, profil murid-murid Bapak Ibu, dan kebutuhan sekolah. Kalau yang shortcut atau yang instan, cenderung mereka kalaupun bisa menyesuaikan karena sifatnya mengadaptasi ya, mungkin tingkat kontekstualnya hanya sekian persen gitu ya. Jarang ada yang bisa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan sekolah. Itu mungkin keuntungan kedua apabila kita mendesain sendiri pengembangan kurikulum. Ini terkait langkah pertama yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Bagaimana memantik ide, kemarin kita sepakati ada 3 hal yang perlu kita cermati gitu ya. Tema, dimensi profil pelajar Pancasila, dan kontekstual sekolah seperti apa. Setelah ini tuntas, dapat nih rumusan idenya, kita coba pilih elemen. Jadi elemen itu apa sih? Gitu ya. Elemen itu adalah perincian sebenarnya Bapak Ibu, perincian dari dimensi. Di dokumen BSKAP nomor 009/H/KR/2022 Bapak dan Ibu, itu dijelaskan tentang dimensi, elemen, dan perincian dari elemen itu disebut lagi sub-elemen ya. Saya karena dulu ketika K13 saya juga termasuk membuat perangkat pembelajaran dengan pengembangan sendiri atau desain sendiri, saya bisa menganalogikan bahwa elemen itu serupa kalau di intrakurikulernya K13 itu seperti KD Bapak Ibu, kompetensi dasar ya. Dimensi itu seperti KI, sub-elemen itu kira-kira seperti IPK gitu ya, seperti indikator pencapaian kompetensi gitu. Jadi bagian dari yang memerinci seperti itu. Dan sub-elemen ini juga nanti akan terkorelasi, bisa dijadikan sebagai tujuan proyek. Itu kira-kira Bapak Ibu gambarannya, langkah-langkahnya tuh rekomendasinya dari kami ada 4. Pastikan dulu rumusan idenya tuntas, kemudian setelah tuntas, pilih elemennya yang berkaitan dengan ide tersebut. Elemen sudah tuntas dipilih, tentukan sub-elemennya gitu ya, yang sesuai gitu dengan rumusan ide. Dan sub-elemen ini kan akan menjadi tujuan proyek. Misalnya sub-elemennya ada 7. Berarti tujuan proyeknya ada 7. Berarti paling tidak
nanti rancangan assessment-nya itu Yuk. dapat mengukur ketujuh Apa? sub-elemen yang Ay, dipilih nanti. tanggal 30. Jadi sub-elemen Biar yang kilas. Bapak Ibu pilih ini akan berkaitan sekali dengan rancangan assessment, gitu ya. Sama seperti kalau kita membuat desain modul ajar, itu kan IPK kita itu berkaitan sekali dengan tujuan pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran ini nanti biasanya sangat berkaitan erat dengan indikator soal dan konsep assessment-nya, seperti itu. Saya masuk pada contoh kasus Bapak dan Ibu, jadi ini rumusan ide di salah satu T5 yang dikembangkan di SMP Islam The Green Camp. Tema yang bisa kita pilih untuk SD hingga SMA itu ada 7. Ini sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Kebekerjaan itu tema tambahan yang dapat dipilih SMK, dan rekomendasi untuk PAUD, tema-temanya ada 4 yang saya cantumkan paling bawah ini ya. Kemudian dimensi itu ada 6 yang dapat kita pilih gitu. Kontekstual ini adalah berkaitan dengan ciri-ciri sekolah kita gitu. Apakah kita sekolah Islam, sekolah umum, kita konsepnya sekolah alam, kita berada di wilayah pantai, di wilayah rawan gempa, tanahnya subur, atau justru tanah di sekitar sekolah itu tandus. Nah, itu yang akan cukup mempengaruhi rumusan ide gitu ya, yang akan menjadi pijakan P5. Saya ambil contoh di sini, guru-guru di SMP Islam The Green Camp mengambil tema kombinasi dari tema kearifan lokal dengan kewirausahaan, Bapak dan Ibu. Kemudian dimensinya ada 3, takwa dan akhlak. Ini saya singkat ya Bapak Ibu karena kalimat dimensinya cukup panjang. Bergotong royong dan kreatif. Kontekstualnya itu, ini lupa saya merahin, tapi kontekstualnya itu sekolah Islam, ada unsur-unsur sekolah alamnya juga, wilayahnya cenderung wilayah pantai, dekat dengan wilayah pantai, tanahnya tandus, tanahnya tidak subur. Maka dirumuskanlah suatu ide project Green Cafe atau penyelenggaraan suatu cafe gitu ya, tapi dengan konsep green yang tentunya harus kafenya sendiri itu kan kewirausahaan ya Bapak dan Ibu ya, arahnya ke marketing, pemasaran begitu. Green Cafe ini tapi nantinya karena tema awal yang mau disasar adalah kearifan lokal, berarti harus berkaitan dengan kearifan lokal. Di sini kearifan lokal yang relate misalnya budaya Melayu seperti itu. Desainnya outdoor karena tadi konsepnya sekolah alam ya. Konsepnya bukan pre-order, tapi order langsung makan di tempat gitu ya. Karena sekolah Islam, kafe ini harus menyediakan banyak kursi gitu ya, supaya tidak ada pengunjung yang makan sambil berdiri misalnya. Kemudian kafe tutup sebelum pukul 12, itu juga berkaitan dengan konsep sekolah Islam, karena supaya tidak menabrak waktu zuhur. Dan juga kalau anak-anak harus beres-beres, selesai kafenya, buka gitu ya, berarti mereka juga tidak harus mengorbankan waktu sholat zuhurnya. Misalnya seperti itu, karena tadi kontekstualnya sekolah Islam. Kemudian ornamen pameran project itu yang paling khas misalnya adalah dimunculkan di sana rak hidroponik, sawi dan mint. Karena tadi kontekstualnya tanah di sekolah itu tandus, Bapak dan Ibu, kami juga mengembangkan proyek lain dalam bentuk berkebun hidroponik. Karena itu adalah solusi bagi wilayah tanah tandus, seperti itu. Sawi dan mint ini akan dikaitkan dengan menu kafe. Artinya menu kafe itu harus ada minimal 1 nantinya yang memanfaatkan bahan sawi, dan minuman misalnya yang memanfaatkan mint. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi itu adalah rumusan ide yang diperoleh setelah guru atau tim fasilitator P5 yang ditunjuk dan di SK-kan oleh sekolah menganalisis tema, dimensi, dan kontekstual kondisi sekolah. Sering ada yang bingung dan terbolak-balik gitu ya Bapak dan Ibu, antara
tema dan dimensi gitu ya. Antara tema dan dimensi, sebenarnya bedanya apa sih gitu. Kalau di sebuah ruang kelas, misalnya ada display seperti ini di salah satu dindingnya, Bapak Ibu, tema itu ibarat konsep bunga gitu ya, yang di sini setiap kelopak bunganya itu dituliskan bilangan-bilangan yang mendukung konsep waktu ya, cara membaca jam misalnya gitu. Pada classroom display itu tema ibarat konsep bunga atau tanaman berbunga ini. Sementara itu, dimensi ibarat jam dinding itu sendiri, Bapak dan Ibu, ini adalah dimensi gitu ya. Tema tanaman berbunga itu adalah temanya gitu. Jadi, tanpa tema, jam dinding ini sebenarnya tetap berfungsi sebagai jam dinding meskipun nggak diberi tema bunga-bunga atau daun-daun ini gitu ya. Tapi tema akan membuat sesuatu itu lebih punya nilai estetika gitu ya, Bapak dan Ibu, lebih asik gitu kalau dia adalah sebuah proyeknya lebih seru karena bertema. Kalau misalnya Bapak Ibu laksanakan kegiatan dengan gambaran dimensinya yang mau dicapai 3 ini, takwa dan akhlak, bergotong royong, kreatif, tapi tanpa tema, mungkin lebih apa ya, lebih terasa garing gitu ya, lebih mungkin bisa jadi anak-anak terutama seusia mereka tidak terlalu menikmati gitu ya proyek yang sedang dilaksanakan atau pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Ya sama seperti Bapak Ibu bisa saja memasang jam dinding ini di kelas gitu ya tanpa diberi tema. Ya sama saja dia bisa dilihat sebagai penunjuk waktu tapi tidak menarik dan tidak estetik gitu ya. Tidak memancing atau menstimulus kreativitas, tidak memancing rasa ingin tahu, tidak memancing hal-hal yang seharusnya bisa ditumbuhkan gitu lewat tema. Walaupun terkesan seperti sederhana, sebuah tema itu sangat penting gitu ya untuk dipikirkan dan untuk dimatangkan. Tadi langkah pertama Bapak dan Ibu, rumusan ide. Setelah idenya berhasil dirumuskan, pilih elemennya gitu ya. Nah, pilih elemen ini, dokumennya, bahan mentahnya adalah ini Bapak Ibu yang pernah saya share juga di classroom komunitas belajar. Bapak Ibu bisa lihat dari dokumen ini. Kemudian ini adalah contoh jika Bapak Ibu masuk ke halaman-halaman berikutnya, maka profil pelajar Pancasila itu nanti akan diperinci Bapak dan Ibu menjadi dimensi, elemen, dan subelemen. Yang saya ibaratkan tadi kalau di K13 ini seperti KI, elemen seperti KD, dan subelemen ini seperti IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Kita ambil contoh dimensi yang pertama misalnya. Secara lengkap adalah disebut dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dimensi pertama ini saya ringkas sebagai dimensi takwa dan akhlak, punya beberapa elemen, diantaranya elemen akhlak beragama, nanti ada lagi elemen akhlak pribadi, ada lagi elemen akhlak kepada sesama manusia, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini contoh yang akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam. Ada 4 gitu ya. Nah, kemudian pada project Green Cafe gitu ya, guru-guru tim fasilitator P5 menentukan bahwa elemen-elemen yang dipilih berasal dari 3 dimensi itu seperti ini Bapak Ibu. Dari dimensi yang pertama diambil 1 elemen. Dari dimensi yang ketiga diambil dari dimensi yang ketiga ini diambil 2 elemen. Ini saya salah ketik Bapak Ibu makanya agak bingung. Ini 6 sepertinya saya salah ketik kode. Tapi intinya ini diambil dari 3 dimensi. Ada dimensi pertama 1 elemen saja yang bagian C, akhlak kepada manusia. Dimensi kedua ini berkaitan dengan gotong royong, diambil 2 elemen, kolaborasi dan kepedulian. Kemudian dimensi ketiga, ini kalau nggak salah, oh yang ini tidak Bapak Ibu, ini
bernalar kritis ya, ini sebenarnya memperoleh dan memproses informasi atau gagasan. Ini yang saya salah ketik, ini tidak diambil, tidak termasuk. Berarti dimensi yang ketiga ini dari dimensi kreatif diambil 2 elemen. Ada elemen A, menghasilkan gagasan yang orisinal, dan C, 6C, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Itu adalah langkah memilih elemen, Bapak dan Ibu. Ini kenapa bisa salah ketik? Sebenarnya karena slide ini adalah hasil dari proses brainstorming, Bapak Ibu. Brainstorming yang kita pernah bahas bahwa jangan takut salah gitu ya. Ya ketik aja dulu gitu. Kalau terlintas, kalau emang nggak jadi pakai nanti tinggal dihapus atau di skip seperti itu. Jadi secara umum untuk project Green Cafe, jumlah elemen yang akan digunakan di P5 ini ada 1, 2, 3, 4, 5 Bapak Ibu. Dari 3 dimensi. Nah, berkaitan dengan tema tadi, akhirnya dirumuskan bersama peserta didik Bapak dan Ibu. Ini juga kata kunci dalam pengembangan P5 dan juga modulnya, bahwa P5 ini subjeknya seharusnya adalah peserta didik, bukan gurunya. Seharusnya guru itu sesuai judul SK-nya kan juga fasilitator ya Bapak dan Ibu, fasilitator P5. Jadi jangan sampai guru justru berperan lebih banyak gitu ketimbang muridnya. Dalam contoh kasus ini kan kafe gitu ya, jualan gitu. Jangan sampai dalam hal ini gurunya lebih banyak terlibat dalam proses jual beli gitu ya, atau penjualannya dalam penyiapan bahan, persiapan kegiatan dan seterusnya, malah lebih aktif gurunya daripada muridnya. Nah, ini yang harus betul-betul dijaga dalam pengembangan proyek, dari perencanaannya pun sebenarnya guru-guru atau menjadi fasilitator terutama itu harus betul-betul menyadari posisinya harus di mana gitu ya. Termasuk kalau di SMP Islam The Green Camp, kami berkomitmen bahwa dalam pelaksanaan Project Green Cafe, mereka harus membuat sendiri menu masakannya. Jadi murid-murid ini yang akan memasak. Seperti itu. Guru-guru hanya memfasilitasi, menemani mereka belanja ke pasar, menemani mereka membuat daftar belanja, menemani mereka beresin barang belanjaan yang sudah dibeli di dapur, menemani mereka bagaimana mendesain infografik, mendesain daftar menu, mendesain kemarin itu ada mendesain nota untuk pembayaran bagi pembeli gitu ya, mendesain kemasan dan seterusnya. Guru-guru menjadi fasilitator yang memastikan alat, bahan, langkah-langkah, prosedur dan seterusnya itu bisa terlaksana lancar, tapi pelaksananya tetap pada diri peserta didik, bukan gurunya, karena ini adalah proyek peserta didik, bukan proyek guru atau proyek orang tua murid. Untuk isu kewirausahaan, Bapak dan Ibu, dikembangkanlah pengerucutan konsep gitu ya, halal oriental. Mengapa ini dipilih? Karena berkaitan dengan tema kewirausahaan untuk anak usia remaja di fase D, kalau yang sedang dikelola ini kan fase D, usia 13 sekitar 13 sampai 15 tahun, mereka sedang sangat gemar-gemarnya dengan K-pop gitu ya. Segala menu-menu yang oriental begitu mereka sangat suka gitu ya, menjadi incaran gitu ya. Maka itu sangat erat dengan konteks kewirausahaan gitu. Jadi sebelum sampai pada mengerucutkan ini, dilakukan diskusi Bapak dan Ibu dengan peserta didik yang akan menjalankan proyek ini. Jadi walaupun guru awalnya sudah punya rancangan ide begitu ya di kepalanya fasilitator gitu ya, tapi untuk sampai mencetuskan ini itu kita diskusikan dengan peserta didik dan mereka distimulus untuk mengungkapkan pendapat kenapa harus memilih arahnya ke sini dan seterusnya gitu. Kemudian Malay food ini yang nantinya akan terkait dengan tema
kearifan lokal atau budaya Melayu yang dikerucutkan jadinya budaya Melayu, makanan Melayu gitu ya. Maka bagaimana mereka kemudian di-trigger atau distimulus Bapak dan Ibu untuk bisa ini menghasilkan gagasan orisinal. Menu oriental itu sudah ada banyak resep ya di internet, kalau di browsing juga banyak. Malay food, menu Melayu juga sudah banyak yang jual dan banyak dikembangkan. Bagaimana anak-anak ini kemudian distimulus untuk bisa menghasilkan gagasan yang orisinal. Gagasan orisinal di sini adalah kombinasi dari keduanya. Itu adalah modifikasi resep dari menu oriental dan menu Melayu gitu ya. Di sini sangat erat kaitannya dengan mengasah kreativitas Bapak dan Ibu untuk nantinya diukur gitu ya. Ada pada tahap assessment kita nanti akan merancang bagaimana mengukur kreativitas itu apakah sudah tumbuh atau belum pada diri seorang anak dan seterusnya. Jadi di sini sisi orisinalnya adalah resep baru gitu ya, resep yang mereka hasil diskusi mereka gitu ya, desain hasil diskusi mereka yang mengombinasikan konsep oriental dan Malay, konsep oriental dan makanan Melayu seperti itu. Contoh yang paling simpel di sini Bapak Ibu misalnya kimbap otak-otak gitu ya. Jadi di menu Melayu itu ada otak-otak ikan sotong biasanya ya. Tapi di Oriental food itu ada kimbap gitu. Jadi kimbap itu kan biasa isinya bukan otak-otak gitu ya. Jadi mereka modifikasi kimbap yang isinya dibuat ala Melayu seperti itu. Jadi bahan otak-otak dimasak dengan cara otak-otak gitu ya dibuat, kemudian digunakan menjadi isian kimbap seperti itu. Itu contoh Bapak dan Ibu, contoh bagaimana mengkorelasikan elemen ini dengan rencana-rencana real di lapangannya seperti itu ya. Sebenarnya nanti ketika sampai pada pembuatan modulnya, kalau desainnya sudah sangat detail dan apik gitu ya, itu sangat mudah Bapak Ibu. Kalau untuk diketik ya tinggal apa yang tadi seperti saya jelaskan itu tinggal di ejawantahkan aja ke dalam bentuk tertulis menjadi langkah-langkah yang sistematis gitu. Tapi biasanya yang paling susah kalau bagi kami, sepengalaman kami merancang P5 gitu ya, yang paling lama itu adalah mendesainnya, yang paling susah itu cari idenya, apa nih yang unik, apa yang menarik, apa yang meningkatkan antusiasme di peserta didik gitu ya. Itu yang biasanya paling menantang di bagian itu. Langkah ketiga setelah elemen kita pilih itu adalah menentukan sub-elemen. Prosesnya sebenarnya sama dengan menentukan elemen tadi ya. Sebagai contoh begini Bapak dan Ibu. Nah, ini saya beri contoh dimensi yang pertama untuk elemen 1C yang tadi memang dipilih. Di dokumen dimensi profil pelajar Pancasila Bapak dan Ibu, ada terkait sub-elemen itu tabel nanti yang urutannya paling kiri itu kolom sub-elemen. Kemudian tabel ini memberi perincian pada akhir fase PAUD seperti apa tujuan dari sub-elemen yang dimaksud ini jika dijelaskan perinciannya itu sesuai kolom di fase PAUD. Kemudian ada fase A, fase B, fase C, dan fase D. Maka jika saya sedang mengembangkan sub-elemen untuk fase D atau untuk SMP, saya bisa mengambil indikator-indikator atau tujuan-tujuan gitu ya yang berada di kolom fase D pada baris sub-elemen yang sesuai. Ini sudah saya coba ambil untuk elemen akhlak kepada manusia. Saya mengambil sub-elemen mengutamakan perasaan orang lain dan menghargai perbedaan. Itu kalimat sub-elemennya. Di kolom fase D, itu nanti ada kalimat penjelas lagi Bapak Ibu yang memerinci lagi maksud mengutamakan perasaan dan menghargai perbedaan itu seperti apa gitu ya. Saya ambil 2 sebagai tujuan dari
project ini, Green Cafe ini, untuk dimensi yang pertama gitu ya, dimensi takwa dan akhlak, kemudian elemen 1C, akhlak kepada manusia, itu indikatornya bahwa dia sudah mencapai dimensi yang ini adalah pertama mengenal perspektif dan emosi, perasaan dari sudut pandang orang atau kelompok lain yang tidak pernah dijumpai atau dikenalnya. Jadi kan nanti pengunjung itu Bapak dan Ibu, pengunjung itu kan rata-rata orang asing, walaupun sebagian adalah orang tua murid mereka, tapi sebagian lagi itu adalah orang asing yang tidak pernah dijumpai atau dikenalnya, gitu ya. Sehingga pemilihan sub elemen ini sangat tepat gitu dengan situasi Green Cafe yang dirancang. Kemudian yang kedua, mengutamakan perasaan dan menghargai perbedaan sebagai alat pemersatu dalam keadaan konflik dan perdebatan. Biasanya ketika mereka melaksanakan kerja tim, Bapak dan Ibu, itu pasti akan muncul ya dalam teknisnya itu konflik. Entah karena kalau Green Cafe misalnya konfliknya itu bahannya di pasar tidak ada gitu ya. Misalnya seperti kemarin pada menu air laksamana mengamuk, itu kan harusnya menggunakan mangga kueni ya, nama jenis mangganya yang punya tingkat keharuman lebih. Tapi di pasar itu H-1 tidak ditemukan mangga itu sampai hari H, sulit menemukan penjual mangga kueni gitu. Sehingga mereka sempat panik gitu ya. Jadi gimana nih menu yang ini mau jadi dijual atau tidak gitu. Akhirnya mereka difasilitasi oleh fasilitator untuk berpikir gitu ya, mencari solusi gitu. Dan kan ada si A mungkin dengan pendapat A gitu ya, B dengan pendapat B, C dengan pendapat C, dan dalam keadaan mereka panik, terdesak, itu semuanya ingin didengar, semuanya ingin pendapatnya dipakai gitu. Nah, dalam hal ini fasilitator membantu mengakomodir dengan mencarikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Dan akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa menu ini tidak masalah menggunakan mangga lain. Cuma memang nanti keharumannya itu akan berbeda. Hanya saja menu ini tetap layak untuk dijual dengan nama menu yang sama gitu ya, karena bahan dasarnya pada dasarnya adalah mangga seperti itu. Kira-kira itu Bapak dan Ibu pertimbangan-pertimbangan yang biasanya muncul yang kemarin di proyek Green Cafe kami alami bersama peserta didik ketika kami merancang suatu sub elemen gitu ya. Memang harus lebih detail lagi, fasilitator P5 ini bisa membayangkan situasi di lapangan itu seperti apa gitu. Harus bisa dibuat estimasi yang lebih rinci atau perkiraan-perkiraan gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu kesulitan untuk memperkirakan keadaan teknisnya, khawatir sub elemen yang Bapak Ibu pilih itu tidak tepat atau kurang tepat. Kenapa pemilihan sub elemen yang tepat itu menjadi penting? Karena ini pada dasarnya nanti akan menjadi tujuan dari proyek itu, Bapak dan Ibu. Ketika suatu proyek tujuannya tidak tepat sasaran dengan kemungkinan pelaksanaan teknisnya, jadinya ya lari-lari gitu ya, proyeknya kurang fokus dan kurang tepat sasaran. Kira-kira demikian Bapak dan Ibu. Ini contoh saja untuk Bapak dan Ibu bahwa infografik ini didesain oleh anak-anak gitu ya, dan ini menjadi salah satu yang dinilai Bapak dan Ibu tingkat kreativitas mereka gitu ya dalam menerjemahkan, mengejawantahkan ide tadi yang sudah disepakati dengan fasilitator di kelas menjadi konsep infografik seperti itu. Ada rubriknya yang kami rancang itu berkaitan dengan assessment dari suatu P5 untuk menilai kualitas infografik yang dihasilkan oleh peserta didik tertentu, apakah sudah dengan kualitas seperti apa gitu ya, sudah memenuhi ekspektasi, di atas rata-rata atau di bawah rata-rata, kira-kira seperti itu. Langkah akhir atau tahap akhir Bapak Ibu ini sebenarnya setelah idenya kurang lebih 80% terdesain gitu ya,
kita tinggal mengembangkan topik, mendeskripsikan alur, merancang assessment gitu ya. Nah di sini, banyak juga yang sering bingung gitu ya, ada dimensi, ada tema, ada lagi topik gitu ya. Sebenarnya apa sih, bedanya gitu ya? Mmm, Kenapa di sini harus lagi mengembangkan topik padahal di awal temanya sudah dipilih, dimensinya juga sudah ditentukan gitu, bahkan sudah diperinci, elemen dan subelemennya sudah ditetapkan gitu ya. Jadi begini Bapak dan Ibu, tema itu kan berkaitan dengan beberapa rekomendasi yang pemerintah cantumkan di dalam panduan pengembangan P5 ya. Ini adalah tema. Dan suatu proyek itu tidak harus satu tema Bapak Ibu. Dia dapat merupakan kombinasi dari 2, 3, mau kombinasi dari 5 tema pun boleh sebenarnya. Tapi ya memang sekali lagi makin banyak tema yang diintegrasikan makin rumit asesmennya ya. Tentu saja tingkat pengembangan modulnya itu semakin sulit. Nah, karena di sini saya memilih lebih dari satu tema, maka integrasi atau gabungan dari kedua tema inilah yang disebut topik. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Kalau di Green Cafe di P5 yang ini, akhirnya topik yang disepakati bersama anak-anak gitu ya, halal, oriental, and Malay food. Seperti itu. Itu kira-kira bedanya dimensi, tema, topik gitu ya. Supaya Bapak dan Ibu tidak rancu terhadap istilah-istilah yang digunakan. Baik, untuk pemaparan saya rasa cukup Bapak Ibu pada hari ini memang saya siapkan untuk sampai di tahap ini gitu. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita sudah bisa masuk di tahap bedah modul gitu ya. Dari contoh modul yang sudah jadi kemudian kita bedah. Setelah ini silakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin berdiskusi, kami persilahkan untuk mengajukan usulan topik diskusi atau mungkin pertanyaan. Silakan, ada? Oh ya, saya baru buka kolom chat. Selamat bergabung kepada Ibu Esther dari SMA Negeri 1 LR. Kemudian untuk slide insya Allah saya unggah setelah kegiatan Zoom ini berakhir di Classroom Skillful Teacher dan WhatsApp Group Skillful Teacher. Bapak dan Ibu bisa bergabung ke WhatsApp Group melalui platform Merdeka Mengajar. Di sana sudah kami tautkan linknya ya. Untuk daftar hadir, Bapak dan Ibu, kami di pertemuan kali ini belum menyiapkan secara khusus, karena di webinar kali ini kita juga belum mendesain sertifikat dan hal-hal yang semacamnya ya Bapak dan Ibu ya. Jadi lebih kepada kegiatan untuk saling tukar pikiran, berbagi pengalaman, berdiskusi gitu ya, memecahkan persoalan pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka yang sedang kita alami bersama-sama. Masukan yang sangat baik dari Pak Hari ya, mengingatkan kepada kami bahwa idealnya komunitas belajar dilengkapi dengan daftar hadir gitu ya webinarnya, kemudian dengan bahkan ada yang sangat teliti sampai kepada menyiapkan virtual background dan seterusnya gitu ya Bapak dan Ibu ya. Ya, ini untuk komunitas kami karena penggeraknya masih relatif terbatas, jadi belum bisa detail dalam merancang agenda-agendanya. Hanya saja insya Allah kurikulum sudah dibuat bagi komunitas ini, jadi pembelajaran mudah-mudahan tidak terjadi secara acak, namun sistematis, sesuai kebutuhan anggota komunitas belajar. Ada Bapak Ibu yang ingin didiskusikan berkaitan dengan desain ya. Kali ini kita bicara tentang desain P5-nya, modul P5-nya. Di sini sepertinya ada beberapa calon guru penggerak atau bahkan
guru penggerak yang memang sudah lebih berpengalaman dan banyak mendapatkan input materi pengetahuan dari narasumber-narasumber hebat di BGP atau BBGP. Saya persilakan kepada Bapak atau Ibu untuk mengoreksi apabila penjelasan saya ada yang keliru atau mungkin belum lengkap, bisa dilengkapi gitu ya. Karena memang bisa jadi ada hal-hal yang tidak terlalu tepat konsepnya untuk saya sampaikan. Ada Bapak dan Ibu yang perlu didiskusikan? Ya, ini merupakan salah satu kontekstual sekolah, Bapak dan Ibu, bahwa kalau di sekolah kami itu kan kelas memang rombongan belajarnya antara putra dan putri itu terpisah, sehingga sangat menarik ketika sekolah memang mendesain P5 itu sesuai kontekstual situasi tersebut. Jadi untuk putri itu seperti Green Cafe karena membutuhkan basic skill memasak begitu ya. Untuk putra itu berbeda lagi gitu karena mereka passionnya, minatnya tidak ke arah sana gitu. Jadi kalau untuk putra kami namakan proyeknya Innovation Expo. Mereka menjadi panitia dari suatu kegiatan inovasi atau mengarah ke teknologi tepat guna, tapi relatif sederhana untuk peserta murid SMP se-Kota Tanjung Pinang. Hampir mirip dengan Putri, cuman dibedakan oleh basic skill-nya, Bapak dan Ibu. Elemen-elemen dan sub-elemen yang dipilih atau dimensi yang dipilih itu juga hampir sama dengan kegiatan Green Cafe atau P5 yang ada di Putri. Hanya saja teknisnya itu berbeda. Kalau misalnya Putri ada manajer kafe gitu dalam struktur pelaksananya. Di Putra itu ketua panitia begitu ya. Kemudian kalau di Putri itu arah kewirausahaannya lebih ke bagaimana menghitung modal, kemudian memperhitungkan bahan-bahan yang digunakan, kemudian menghitung keuntungan laba atau ruginya dan seterusnya. Kalau di Putra mereka kegiatan kewirausahaannya arahnya lebih kepada sponsorship Bapak dan Ibu. Bagaimana mendesain pemaparan dalam bentuk lisan maupun tertulis melalui proposal sederhana gitu ya, untuk disampaikan kepada pihak lain gitu ya, dengan tujuan agar bagaimana pihak lain itu tertarik dengan ide yang mereka gagas gitu ya. Sebenarnya itu bagian dari kreatif juga Bapak dan Ibu, tapi dalam versi lain gitu ya. Kan mereka di situ juga berusaha memunculkan hal-hal orisinal yang biasanya itu akan menjadi kata kunci bagi tertarik atau tidaknya pihak lain untuk menjadi sponsor dari kegiatan mereka. Fasilitator dalam hal ini ya mendampingi gitu ya. Kemudian ketika mereka sudah punya rencana mau menyasar sponsor dari minimarket A misalnya gitu ya. Jadi kita merancang kapan harus mendampingi beberapa perwakilan yang akan memaparkan ke sana gitu. Ya guru sebagai pendamping saja, tapi pelaksana gitu ya, yang akan melakukan gitu, mengelola nanti ketika anggarannya didapat itu adalah anak-anak seperti itu. Jadi dalam hal ini fasilitator memang diberikan rambu-rambu, batasan-batasan gitu ya untuk kegiatan-kegiatan pelaksanaan P5 ini. Itu kira-kira Bapak Ibu karena kontekstual di sekolah kami rombongan belajarnya terpisah antara putra dan putri sehingga desainnya memang dipilih yang khas bagi perempuan itu seperti apa yang paling tepat gitu ya proyeknya. Bagi laki-laki itu seperti apa. Tapi ketika sekolah Bapak Ibu bersifat umum dan dengan rombongan belajar yang dikelola campur, mungkin beda lagi gitu ya ide yang mesti
dipilih seperti itu. Artinya justru beresiko ketika memilih ide yang terlalu feminim atau terlalu maskulin gitu ya. Jadi idenya harus cenderung bersifat netral gitu yang mungkin bisa dilaksanakan oleh kedua gender yang ada di kelas. Itu kira-kira Bapak dan Ibu kaitannya kontekstual sekolah dengan desain P5 gitu ya. Kalau modul Bapak dan Ibu yang insya Allah pekan berikutnya akan kita kulik di jam yang sama hari Jumat, itu lebih kepada menerjemahkan gitu ya, desain yang tadi sudah kita rancang ini menjadi teks prosedur gitu ya, menjadi teks prosedur gitu yang bisa terperinci gitu ya. Ketika fasilitator, kalau kami mengukurnya modul itu bagus atau enggak itu seperti ini Bapak dan Ibu. Ketika fasilitator aslinya berhalangan hadir gitu ya, atau berhalangan di periode tertentu untuk langsung menghandle P5 tersebut, maka modul ini mudah digunakan oleh fasilitator lainnya yang menggantikan gitu ya. Artinya modul itu terbukti komunikatif gitu ya, dapat dipahami, dapat dibayangkan maksudnya itu seperti apa, tujuannya, langkah-langkahnya, assessment-nya itu dapat digunakan oleh orang lain yang bahkan hanya dengan membacanya saja itu bisa mengerti. Berarti itu modulnya sudah bagus sekali seperti itu. Tapi ketika modulnya itu diserahkan kepada orang lain dan orang lain tidak terbayang, ini sebenarnya proyeknya ini sasarannya bagaimana, saya harus memulai dari mana, nanti kalau sudah terlaksana apa yang mau diobservasi, yang mau dinilai dari peserta didiknya gitu ya, dari unjuk kerja atau dari kegiatan peserta didiknya, dia tidak terbayang. Berarti kami simpulkan kalau seperti itu modul itu kurang baik gitu ya. Karena masih tidak komunikatif. Seperti itu Bapak dan Ibu. Biasanya kami mengukur modul yang baik dengan modul yang kurang baik. Parameternya adalah seberapa komunikatif gitu ya. Ketika dibaca orang lain. Terutama oleh fasilitator yang akan menggantikan. Karena kan bisa jadi kita berhalangan ya. Kita sudah mendesain, merencanakan, ternyata dalam pelaksanaannya berhalangan. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengandalkan modul yang sudah disusun itu untuk proyek tetap terlaksana tanpa harus ada partisipasi dari Bapak dan Ibu secara langsung, misalnya begitu. Iya, silahkan ada Bu Nur Saidah yang izin untuk sholat asar, monggo Bu, dipersilahkan. Kemudian kalau contoh modul, saya coba share screen Bapak dan Ibu. Ini bisa Bapak dan Ibu peroleh dari panduan P5 ya. Saya coba bukakan modul. Kalau boleh tahu Bapak yang bertanya di kolom chat ini dari jenjang apa ya Pak? TK, PAUD, SD atau SD SMP. SD SMP ya Pak ya? Baik. Ya, di satu yayasan. Oke, dari yayasan ya Pak. Sama dengan kami berarti Pak. Ada beberapa jenjang komponen. Bapak sudah pernah membuka file panduan P5 Pak? Sudah. Sudah ya? Pernah menemukan sampai ke contoh modul Pak di file tersebut? Sudah. Sudah. Sejauh ini yang hal apa yang masih membuat Bapak mungkin bertanya-tanya, penasaran atau belum terbayang? Ya, sebagai perbandingan. Oh, sebagai perbandingan. Ya, mungkin saya sudah pernah membuat kegiatan P5 di 4 bulan lalu. Ya. Namun belum begitu ya
lengkap, sehingga itu kami memerlukan satu perbandingan menjadi panduan sebagai kelanjutan kami terhadap kegiatan P5. Baik. Karena mohon maaf, saya juga Ya. baru bergabung, karena materi yang disampaikan oleh Ibu ada satuan terpisah, sehingga itu menjadi menarik bagi saya sebagai pendidik. Terima Ya. kasih, mohon maaf saya baru bergabung. Saya dari Gorontalo. Oh ya, Masya Allah jauh ya Pak. Ya, Ya, Pak Ismail ya Pak. Iya, ya. jadi kalau boleh tahu tadi Bapak bergabung di pukul berapa ya supaya saya bisa Iya, terbayang. baru sekitar 15 menit. Oh, baru Karena 15 menit. saya Baik. masih mengikuti kegiatan webinar saya. Iya, iya. Sekarang biasa Pak ya tandem, ada beberapa Ya, ya. webinar berlangsung. Baik, jadi gini Pak, kalau boleh tahu ini Pak dari 15 menit yang Bapak simak, kata kunci apa yang membuat Bapak tertarik untuk berdiskusi? Ya, terutama kegiatan terpisah, bagaimana strategi pengaturannya sehingga terjadi satu kolaborasi antara satuan terpisah dan mengatur konten-konten materi yang begitu menarik, Ya, yang disesuaikan dengan lingkungan kondisi sekolah Ibu, baik. sehingga menjadi suatu acuan bagi kami untuk kegiatan selanjutnya. Iya. Satuan terpisah yang dimaksud ini maksudnya Iya, tadi yang antara Putra Putri Pak ya? gender, Oh laki-laki iya, dan perempuan. Kami kelasnya cuma, ya Pak? ya, ya, Iya, iya, baik. Mmm, saya sudah siapkan sebenarnya Pak share screen share screen yang di panduan P5 itu, tapi karena kita sedang berdiskusi saya supaya oh lebih ya, ya, leluasa ya, ya ya, ya, izin ya, ya. tidak Mungkin, ya, menampilkan dulu ya, ya, saya jelaskan sedikit mungkin berkaitan dengan yang tadi Bapak tanyakan. Terkait pemisahan kelas, memang itu di satu sisi ada tantangan-tantangannya Pak ya, misalnya secara jumlah. Yang seperti sekarang ini misalnya kelas putra itu banyak gitu ya, muridnya kelas putri itu relatif sedikit untuk kelas 7. Tapi memang dari awal berarti kata kuncinya adalah sebelum kita masuk kepada ide-ide kreatifnya, dari awal manajemen bersama yayasan sudah harus menyepakati dulu Pak bahwa memang penerimaannya itu berbasis kuota. Misal kelas putra itu kuotanya 24, satu kelas maksimal. Kelas putri juga demikian. Seandainya terjadi gitu ya di suatu periode yang mendaftar calon murid putranya 50, calon murid putrinya hanya 15 gitu. Nah, alhamdulillahnya kalau di sini yayasannya komitmen dengan kuota awal, Pak. Jadi berarti yang di kelas putra ya 50 itu disaring bagaimana supaya yang diterima hanya bisa 24 karena keterbatasan jumlah. Kemudian yang putri kan berarti sebenarnya kalaupun 15-15 ya diterima juga kurang ya, Pak ya. Jumlahnya gitu ya. Ya tetap berlangsung gitu ya, rombongan belajarnya dengan 15 orang itu tetap berlangsung. Jadi tetap bagaimanapun program itu nanti memang sudah didesain terpisah sejak PPDB-nya begitu Pak. Itu mungkin salah satu kata kunci ya Pak, karena di swasta saya paham gitu bahwa hal itu menjadi cukup sensitif biasanya dan harus komitmen betul gitu antara manajemen yayasan gitu ya untuk ketika terjadi hal-hal yang tidak ideal, di situasi tidak ideal. Itu pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan ide kreatif, Pak. Sebenarnya tadi di awal pemaparan saya sempat mengulas terkait pentingnya mendesain sendiri gitu, Pak. Latihan mendesain sendiri perangkat pembelajaran gitu ya. Memang tantangan terbesarnya di awal pasti sulit, Pak, pasti sulit. Jadi sekolah kami untuk dalam tanda kutip memaksa guru-guru mendesain sendiri pembelajarannya supaya bisa lahir guru-guru yang memang kreatif, itu memang sepakat untuk tidak
menentukan buku paket khusus yang digunakan anak-anak, Pak. Jadi sejak 2011 itu sudah digunakan di SD maupun SMP. Kita punya beli buku paket juga, tapi untuk di perpustakaan saja, bagi referensi aja, Pak. Sifatnya referensi gitu ya. Hanya saja yang sehari-hari digunakan oleh murid dan guru itu memang didesain langsung oleh guru-gurunya. Sehingga anggaran itu kalau di sekolah lain mungkin habis buat beli sekian eksemplar buku paket per mata pelajaran gitu ya. Kalau di sini jadinya habis anggarannya buat rutin beli printer, Pak. Karena mencetak, terutama anak SD kan dia masih harus full color, Pak ya, masih senang yang berwarna-warni. Kalau di fotokopi kan nggak menarik ya. Jadi akhirnya boros printer gitu. Printer pasti sekian waktu sekali rusak gitu dan harus beli lagi. Nah itu misalnya yang terkait langsung dengan sarpras dan manajemen sekolah gitu, Pak. Kontekstualnya misalnya begini, Pak. Di sekolah juga dalam rangka menjalankan pembelajaran yang kreatif, kami menyesuaikan, berhubung di sekolah kami juga tanaman itu susah tumbuh, tanahnya itu tandus, Pak. Jadi kami sebut taman siswa. Taman siswa itu di depan kelas, ada di kebun belakang sekolah, ada di bagian depan dekat pintu gerbang. Itu kan sebenarnya area-area yang memungkinkan untuk ditanami sesuatu, baik dengan pot ataupun langsung di tanah gitu ya. Itu kami sesuaikan, Pak, dengan kebutuhan kurikulum. Jadi misalnya kalau di SD itu kan dulu waktu masih K13 itu kan butuh pembelajaran, perlu ada eceng gondok, perlu ada cocor bebek, perlu ada kembang sepatu misalnya gitu. Maka kami kerjasama dengan tenaga pendidikan yang ada di sekolah untuk melengkapi koleksi taman siswa itu sesuai kebutuhan kurikulum gitu, Pak. Termasuk ada di SD itu pohon rambutan, Pak. Jadi kalau misalnya sedang panen, dan panen itu kan sebenarnya bisa diprediksi jadwalnya gitu ya, kapan musim rambutan gitu ya. Maka guru matematika untuk kelas 2 SD kan itu sedang masuk konsep bilangan sampai 500 gitu ya. Itu lembar kerjanya, LKPD-nya itu bisa diselaraskan dengan kegiatan panen rambutan gitu, Pak. Misalnya seperti itu. Jadi kami berupaya apapun yang ada di lingkungan sekolah itu harusnya bisa diberdayakan, bisa dimanfaatkan. Tapi sekali lagi, Pak, memang ketika kita sebagai guru patokannya itu buku paket gitu ya, atau LKS yang sudah memang beredar standar cetakan gitu ya dari tempat lain, biasanya jadi sulit gitu, Pak, mau menyesuaikan dengan apa yang ada di sekolah gitu. Tapi ketika guru-guru terlatih untuk mencari dan meramu sendiri gitu ya, mereka punya skill. Lebih yang dibekalkan kepada guru adalah skill bagaimana mendesain pembelajaran itu. Jadi RPP itu memang didesain. Tahap awal mungkin bisa dengan ATM gitu ya, amati, tiru, modifikasi. Tapi sekali lagi ATM itu tidak memfasilitasi kontekstual di atas 70% biasanya, Pak. Jadi kalaupun bisa kontekstual, hampir-hampir aja tidak betul-betul sesuai gitu dengan keadaan di lapangan gitu, Pak ya. Nah itu yang menjadi best practice atau praktik baik yang selama ini kami terapkan, dan alhamdulillah guru-guru memang terbangun gitu, Pak, kreativitasnya, dan terbiasa jadinya terpantik ide gitu ya, apa dari sekitar sekolah, apa dari profil keluarga, latar belakang murid-murid kita gitu ya, yang bisa nih dimanfaatkan selaras dengan pembelajaran dan seterusnya. Jadi termasuk kami mendata profesi-profesi, Pak, yang ada di orang tua murid. Nah, itu memang kita petakan kapan suatu profesi ayah A atau bunda B misalnya akan kita undang untuk hadir mengisi kelas inspirasi misalnya begitu. Jadi itu sangat bisa dikaitkan dengan P5 seperti itu kira-kira, Pak. Itu kira-kira. Saya izin share, Pak ya, kalau yang di panduan berkaitan dengan contoh modul. Kalau untuk yang spesifik contoh dari sekolah kami, pekan ini belum kami siapkan, Pak. Rencananya itu agenda pekan depan, judulnya bedah modul.
memang kita buka modul contoh yang ada di The Green Camp, kemudian kita kulik gitu ya, kita perinci penjelasannya. Tapi untuk pekan ini saya batasi di desainnya dulu. Dan seperti ini Bapak dan Ibu, jika kita merujuk pada panduan P5, misalnya ini temanya gaya hidup berkelanjutan, dia hanya menggunakan satu tema, berarti topiknya sampahku, tanggung jawabku. Dimensi yang dipilih, kemudian elemen yang ditetapkan, dan subelemen yang ditentukan, itu kalau ini versinya menggunakan tabel, mungkin untuk lebih memudahkan gitu ya, sampai diperinci menjadi target capaian sesuai fase, misalnya ini di SMP fase D gitu ya. Tapi Bapak dan Ibu, dalam dasar hukum pengembangan modul project, itu tidak ditetapkan secara baku formatnya ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi format itu kalau yang kami pahami sebenarnya dibebaskan gitu ya, leluasa, yang mana yang kira-kira akan lebih nyaman bagi Bapak dan Ibu. Kalau kami Bapak dan Ibu itu cenderung format tabel itu hanya digunakan di bagian awal biasanya untuk merinci dimensi elemen, subelemen gitu ya, sampai pada subelemen, kemudian setelah itu bentuknya seperti teks prosedur, langkah-langkah begitu, karena lebih leluasa mendesainnya, kadang-kadang di-insert gambar-gambar pendukung gitu ya. Kemudian terakhir ada tabel lagi biasanya pada saat assessment, di bagian rubrik ini ada contoh juga kalau di sini seperti ini. Dan guru-guru di sekolah kami, Bapak dan Ibu, berupaya merancang rubrik assessment supaya mudah digunakan, itu kalau bisa kalimatnya tidak terlalu panjang gitu ya, tidak terlalu panjang dan cenderung kalimat teknis, jadi bisa mengarahkan pembaca agar bisa langsung terbayang, oh ini yang mau dinilai ini sebenarnya ini, dan kalau indikatornya begini berarti dia kategori sedang berkembang gitu ya, kalau seperti ini mulai, kalau ini sesuai harapan dan ini sangat berkembang misalnya. Kalau terlalu panjang seperti ini, kadang-kadang guru-guru kami sendiri kebingungan, padahal yang mengembangkan mereka sendiri tapi bingung sendiri gitu ya. Jadi itu salah satu tips juga gitu, supaya diefektifkan kalimatnya jangan terlalu panjang-panjang, cuma jelas dan mewakili gitu. Dan biasanya kami lebih suka mendesainnya menjadi landscape Bapak dan Ibu. Kalau ini kan portrait ya, itu selera saja sih, tidak ada ketentuan baku gitu ya. Cuma pemerintah memberikan rambu-rambu bahwa harus ada beberapa komponen dari sebuah modul, itu tema, kemudian topik, ada perincian dimensi, elemen, subelemen, dan tujuan, targetnya seperti apa. Kemudian langkah-langkah pelaksanaan, ditambah assessment. Rambu-rambunya hanya seperti itu, Bapak dan Ibu. Teknis format, dan seterusnya itu sebenarnya sih kalau kami menyimpulkannya senyamannya kita gitu ya. Kita nyamannya seperti apa gitu. Intinya ini adalah alat yang akan kita gunakan di lapangan dalam pembelajaran. Tentu kalau tidak nyaman digunakan kan tidak efektif gitu ya. Seperti itu kira-kira. Apakah cukup menjawab Pak Ismail? Mohon maaf jika ya cukup. Yang sudah dilaksanakan itu tema apa ya Bu ya? Yang temanya tadi ini Pak, saya share screen. Ya, yang sudah dipraktekkan Felina ya. di sekolah. Oke, ini Pak. Saya ulang sedikit ya. Tadi, apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Sudah ya. Jadi begini Pak, rumusan idenya, temanya itu mengkombinasikan dua tema, kearifan lokal dan kewirausahaan. Kemudian dimensinya itu kami memilih 3 dimensi. Yang pertama, kemudian bergotong royong dan kreatif. Kontekstualnya ini lupa saya warnai Pak, sekolah Islam, ada konsep sekolah alamnya juga, wilayah pantai, tanah, tandus. Jadi rumusan idenya, proyeknya itu ini bagi kelas putri Pak. Itu Green Cafe.
menyelenggarakan suatu kegiatan kewirausahaan dalam bentuk kafe gitu ya, tapi ada isu kearifan lokal yang nanti diusung dalam tema ini karena kami tinggal di tengah masyarakat berbudaya Melayu, Pak. Maka kearifan lokal yang diangkat adalah makanan Melayu seperti itu. Konsep kafenya juga diselaraskan dengan kontekstual sekolah, Pak, karena tadi sekolah Islam, jadi disediakan banyak kursi. Ini tujuannya supaya tidak ada yang makan minum sambil berdiri. Kemudian kafe tutup sebelum jam 12, jadi sebelum zuhur itu harus sudah selesai kegiatan kafenya. Kemudian ini berkaitan dengan konsep tanah di sekolah kami tandus, jadi ada proyek lain, Pak, itu berupa hidroponik. Maka itu akan didisplay juga menjadi ornamen tambahan gitu ya, yang menambah memperkuat konsep green cafe-nya. Nah, topiknya Pak, topiknya itu kami tentukan berdasarkan kombinasi dua tema tadi, halal, oriental, and Malay food, seperti itu. Ini topiknya, elemen-elemen yang dipilih dari 3 dimensi tadi itu ada 5, yang ini bukan. Kemudian sub elemen yang dikembangkan itu contohnya seperti ini. Dari dimensi yang pertama untuk elemen 1C itu sub elemennya contohnya ada 2 ini, dan ini sekaligus menjadi tujuan dari proyek ini dan targetnya, target pencapaiannya seperti itu. Kira-kira itu Pak. Mungkin gini Pak, karena Bapak tadi bergabungnya di penghujung ya. Insya Allah ini kegiatannya kami rekam, dan memang di komunitas belajar Skillful Teacher setiap kali selesai melaksanakan webinar itu akan mengunggah rekaman ke kanal YouTube kami, Pak. Jadi bisa disimak insya Allah. Dan sebenarnya materi yang kali ini itu berkaitan dengan materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu bagaimana trik memantik ide kreatif. Ya, kalau kali ini kita melanjutkan bagaimana ide kreatif, rumusan ide yang sudah diperoleh itu didesain lebih konkret gitu ya, didesain menjadi semi konkret supaya lebih terperinci lagi, lebih jelas lagi, dan sudah langsung berkaitan dengan elemen dan subelemen. Pekan berikutnya rencana kami baru akan masuk ke bedah modul, Pak. Jadi dari contoh modul yang sudah jadi itu akan dibedah gitu ya, kemudian akan didiskusikan hambatan, mungkin plus minus dari pelaksanaan P5 yang sudah pernah terlaksana modulnya, seperti itu kira-kira. Karena alhamdulillah ini kan sudah di penghujung semester ganjil ya Pak, jadi ada beberapa proyek gitu yang sudah selesai terlaksana, seperti itu. Ya, terima kasih, sangat menarik telah menggabungkan dari 2 tema menjadi satu panduan. Itu saya beri aplaus. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat Pak. Mohon bertanya, apakah sekolah Ibu SD itu kan minimal 2 tema. Ibu ya dari apakah untuk selanjutnya masih ada kegiatan P5 mengambil tema lain setelah melakukan yang pertama ini dengan 2 tema yang dipadukan? Iya, sebenarnya kalau yang saya beri contoh ini untuk jenjang SMP, Pak. Tapi untuk SD pun konsep pengembangannya mirip ya dengan apa yang kami kembangkan di SMP. 2 tema itu minimal ya, Pak ya? Kalau dalam ketentuannya ya, jadi lebih boleh ya. Ya, kami cenderung memang dalam setiap P5 Pak, berdasarkan apa yang sudah kami alami, kalau satu tema itu kurang asik Pak. Biasanya kalau satu tema itu, terutama bagi anak-anak gitu ya, kurang menarik gitu ya. Jadi kami cenderung memang mengkombinasikan 2. Pada dasarnya kan tidak dibatasi ya Pak, satu proyek itu, satu P5 itu boleh mau 5 tema, 6 tema, dipakai langsung pun boleh. Tapi kan memang itu akan sangat rumit nanti pengembangan asesmennya. Sehingga kami buat kebijakan, panduan bagi guru-guru kami lah, itu memang idealnya 2 saja. Jadi tidak lebih,
Tapi kalaupun mau satu tidak dilarang gitu bagi guru-guru gitu ya. Cuma kami rekomendasikan 2 karena berdasarkan apa yang sudah kami rancang, kalau satu tema itu nanti hasil desainnya tuh biasanya kurang asik gitu, agak membosankan gitu kegiatannya. Tapi ketika mengkombinasikan 2 hal itu kayak lebih hidup saja kegiatannya. Misalnya kayak tadi Pak, karena dimensi yang mau disasar salah satunya adalah kreativitas, dan itu kalau diterjemahkan lagi ke dalam elemen dan subelemen itu adalah bagaimana si peserta didik ini terpancing dan terampil untuk dapat ide orisinal. Misalnya dibayangkan Green Cafe-nya itu hanya kewirausahaan misalnya gitu Pak. Kan gini, ide orisinalnya akan lebih susah untuk dilatih Pak, karena di mana-mana selain di sekolah kita, kafe juga memang ya udah banyak gitu ya, kafe, kemudian memang itu berkaitan erat langsung dengan kewirausahaan misalnya begitu. Tapi ketika kita kombinasikan 2 tema, tadi kan dikaitkan dengan kearifan lokal gitu Pak ya. Jadi ada banyak value, nilai-nilai baru yang muncul Pak. Misalnya begini, remaja seperti mereka itu sebenarnya kan sangat tidak suka ikan Pak. Mereka tuh pokoknya seringnya makan ayam, dari telur ayam gitu ya. Padahal mereka hidup di tengah-tengah Kepulauan Riau yang banyak sumber daya lautnya gitu. Dan itu kan sayang sekali kalau proteinnya tidak dimanfaatkan gitu kan. Masa anak-anak kepulauan tapi nggak suka ikan gitu kan, lucu Pak ya. Maksudnya, nah sebenarnya dengan mengkombinasikan 2 tema ini Pak, guru-guru tuh secara halus menyelipkan beberapa pola pikir dan nilai-nilai gitu Pak. Dan gini Pak, kalau kearifan lokal misalnya berdiri sendiri sebagai sebuah tema, bagi remaja yang kayak anak SMP begini di fase D, itu akan sangat kebayangnya sama mereka tuh membosankan Pak, kalau kearifan lokal saja misalnya ya. Karena mereka kebayang kearifan lokal itu kayak segala sesuatu yang dialami oleh nenek-nenek mereka, bapak ibu mereka gitu ya. Jadi apa asiknya buat mereka yang anak kekinian gitu ya, anak masa kini gitu ya. Nah, dengan dikombinasikan ke kewirausahaan, itu juga menjadi nilai tambah bagi tema kearifan lokalnya gitu Pak, karena kita bisa kemas, jadi kita kasih tantangan ke mereka. Nah, berarti gimana supaya jadi ide baru, kan kalau makanan nenek-neneknya mereka misalnya otak-otak gitu kan, yang terbuat dari campuran ikan dan sotong, biasanya dibakar, dijual pakai balutan daun kelapa gitu kan. Mereka kan lagi hobi-hobinya kalau anak perempuan ini banyak ngefans ke K-pop Pak, ke Korea-Korea gitu ya. Itu kalau secara teori kelas memasak itu kan masuk ke dalam kategori tema makanan oriental. Misalnya yang paling mereka suka itu sushi kalau dari Jepang, atau kimbap gitu, biasanya dari Korea gitu kan. Nah, akhirnya ketika distimulus oleh fasilitator, kan mereka jadi terpikir, oh iya kan bisa kimbap itu dibuat isinya otak-otak gitu Pak. Jadi kalau orang Jepang, sushi kan isinya ikan mentah gitu Pak ya, ikan salmon mentah gitu. Orang Indonesia kan nggak doyan Pak ya, makan ikan mentah gitu ya. Jadi dengan dia disubstitusi dengan kearifan lokal, dia menjadi kombinasi topik yang menarik gitu Pak. Tadi halal, oriental, Malay food gitu. Jadi itu salah satu ini sih Pak, salah satu kelebihan apabila kita mengkombinasikan 2 tema gitu ya, atau lebih dari 1 tema. Akan lebih mudah sampai pada titik-titik ide kreatif gitu Pak. Tapi ketika satu saja atau berdiri sendiri, kami udah pernah coba, sulit Pak mengembangkan ide kreatifnya itu, mentok gitu, kayak nggak dapat kata kunci gitu ya. Seperti itu kira-kira Pak, mungkin penjelasannya. Ya, terima kasih, sangat menarik. Insya Allah mungkin saya juga ini mengajar di 2 sekolah, SD dan SMP. Oh, Masya Allah. Sekolah SD kami sudah melakukan P5, SMP belum, mungkin dengan pemaparan Ibu yang menarik, mungkin saya dengan kepala sekolah akan bersama dengan yayasan
akan mengambil contoh apa yang disampaikan oleh Ibu. Terima kasih. Ini merupakan pengetahuan baru bagi saya. Ya. Baik Pak, sama-sama. Apalagi di Kepulauan Riau, Bu ya. Iya, betul Pak. Ya, itu mungkin pendidikan kebudayaan agak sudah maju. Ya, di perkotaan lagi. Saya juga di perkotaan di ibu kota. Dan ini sangat menarik. Iya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Semoga sama-sama menjadi Pak, senang bisa iktibar berbagi. bagi saya. Masya Allah, iya. Baik, Bapak dan Ibu, sangat menarik sekali karena ternyata Pak Ismail juga. Kalau di Gorontalo tuh wilayah dekat laut juga ya Pak? Suaranya ini Pak, mute. Suaranya tertutup. Oh, Pak Ismailnya ini ya, belum mendengar mungkin ya. Tadi suara Bapak termute. Ya, ya jadi Gorontalo lautnya ini sekitar dari pusat sekolah saya 1 kilometer. Oh, dekat Pak ya? Ya, memang ya, pusat kota jauh, tapi dekat laut dan pelabuhan. Ya. Awalnya kami juga mulai terarah untuk nggak menggunakan buku paket itu sebenarnya awal sekali itu gara-gara gini Pak. Kan kami guru di daerah Kepulauan Riau. Kemudian kami coba pelajari dulu kan ada BSE dan yang terbitan-terbitan paket dari swasta juga ada. Itu menariknya selalu kalau ngasih contoh ikan itu kalau nggak ikan nila, lele begitu Pak ya. Ketika kami sebutkan, nah kemudian nanti kalau memberikan contoh ekosistem, kebetulan saya guru IPA Pak, jadi banyak mengarah ke materi-materi IPA. Kalau di ekosistem, nanti itu yang dikasih contoh ya ekosistem sawah gitu ya. Padahal murid-murid kami itu kan nggak pernah gitu Pak ketemu. Justru kenapa nggak ekosistem tuh yang dibahas mangrove gitu misalnya. Orang yang ada di sebelah rumahnya itu ekosistem mangrove, bukan ekosistem sawah gitu kan. Kemudian ikan, itu kan di sini Masya Allah gitu, banyak jenis-jenis ikan laut di pasar itu setiap hari segar-segar gitu ya. Kenapa mereka jadinya kalau menggunakan buku paket, berarti kan ketemunya ke lele lagi, ke nilai lagi gitu, ikan mas lagi gitu, yang malah mereka nggak kenal gitu. Itu yang awalnya membuat kami terpikir gitu, lebih efektif, lebih kontekstual ya guru-guru buat lembar kerja sendiri gitu, buat bahkan di bahasa Indonesia mungkin bagus kalau gurunya bisa buat wacana atau teks sendiri gitu, yang memang sesuai dengan kehidupan sehari-hari murid-murid ini. Tapi sekali lagi itu bukan pekerjaan mudah memang Pak, butuh kerja ikhlas, kerja cerdas, dan sepanjang seseorang itu menikmati profesinya sebagai guru, saya rasa akan seru-seru saja gitu ya, asik-asik aja. Tapi kalau jadi gurunya tidak menikmati ya pasti beban yang berat Pak gitu, bikin lembar kerja setiap mau mengajar gitu kan. Mungkin itu Pak yang bisa kami tambahkan. Barakallahu fikum untuk Pak Ismail dan Bapak Ibu yang pada hari ini sudah meluangkan waktu gitu ya di hari Jumat sore ini untuk bergabung di komunitas belajar Skillful Teacher. Kami memang membuat komunitas ini untuk bisa mengakomodir diskusi terkait implementasi kurikulum merdeka di jenjang TK, SD, dan SMP. Jadi kedepannya mudah-mudahan lebih banyak penggerak lagi yang bisa menjadi narasumber gitu, karena kalau saya mungkin jadinya banyak membahas SMP dan juga banyak membahas IPA gitu ya. Tapi kalau nanti kedepannya ada narasumber dari perwakilan jenjang SD ataupun TK gitu, mungkin akan lebih memperkaya wacana penerapan implementasi kurikulum merdeka bagi masing-masing Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan dari Ibu Rahmah di kolom chat, bisakah link materi dibagikan? Insya Allah bisa Ibu, setelah ini kami akan unggah rekaman materi di kanal YouTube Skillful Teacher. Kemudian dari platform Merdeka Mengajar, Bapak dan Ibu dari PMM, itu juga sudah kami tautkan link menuju WhatsApp grup
skillful teacher. Di sana biasanya lebih cepat untuk komunikasi. Dan kami juga di WhatsApp group itu di kolom deskripsinya sudah menyediakan link classroom, karena kalau untuk dokumen yang bersifat PDF atau mungkin bahan-bahan bacaan, artikel, dan yang sejenisnya lebih sistematis kalau kami susun di classroom, seperti itu. Sekali lagi, terima kasih kami ucapkan atas partisipasinya. Kami bertambah semangat gitu ya, karena ternyata apa yang kami alami di sekolah ini bermanfaat jika dibagi kepada Bapak Ibu guru dari seluruh Indonesia gitu ya. Itu membuat kami lebih termotivasi lagi untuk melaksanakan banyak praktik baik di sekolah. Dan kami juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraannya banyak keterbatasan, termasuk tadi banyak permintaan link presensi, daftar hadir, dan sertifikat mungkin belum bisa saat ini kami sediakan begitu. Insya Allah pada webinar-webinar lanjutan kami coba. Ya, mudah-mudahan penggeraknya bertambah, jadi bisa lebih dikelola dengan profesional kegiatan-kegiatannya. Kapan yang untuk berikut, Bu? Saya tidak bisa lagi bergabung di grup karena batas 20. Saya sudah lebih dari 20. Insya Allah, Pak, kami upayakan ya, nanti saya lihat di jadwal PMM-nya ya. Iya, di PMM di sana, Pak, tertera. 2 pekan sekali biasanya, Pak, kami agendakan. Dulu pernah menggunakan waktu Selasa malam, Pak, dan Sabtu siang. Ini Jumat sore, yang ketiga kami coba. Ternyata paling efektif yang tidak banyak keluhan itu Jumat sore, Pak. Jadi sepertinya kami tentukan waktunya Jumat sore gitu untuk lebih efektif. Baik, kita cukupkan dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.